Hai, selamat datang di Aska Talks. Hari ini kita akan ngomongin tentang surat rekomendasi. BTW, yang baru pertama kali kesini, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe di bawah, karena di channel ini aku share pengalaman, tips tentang beasiswa setiap minggunya. Oke, jadi surat rekomendasi itu ada dua tipenya. Yang pertama dari seseorang yang mengenal kamu dalam kapasitas profesional, misalnya atasan atau manajer. Yang kedua dari seseorang yang mengenal kamu dalam kapasitas akademik, misalnya dosen atau misalnya dosen pembimbing akademik, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalian harus tahu dulu nih, dari dua tipe itu surat rekomendasi seperti apa yang dibutuhkan dari universitas atau beasiswa yang akan kalian daftarkan. Pengalaman aku sendiri, aku pernah menyiapkan beasiswa dari dua tipe tersebut karena ada universitas yang meminta dari kapasitas profesional dan kapasitas akademik, dan juga ada yang membebaskan kita untuk memilih siapa yang bisa memberikan rekomendasi ke kita. Nah, kalau udah kayak gitu, gimana sih cara minta surat rekomendasi? Biasanya aku ditanyain kayak gitu. Tapi tunggu dulu, jangan langsung minta surat rekomendasi. Ada beberapa poin yang harus teman-teman pikirin sebelum mulai minta dan reach out ke orang tersebut. Yang pertama nih, teman-teman harus sentuhin orang yang tepat. Nah, orang yang tepat tuh seperti apa sih? Yang pertama, diharapkan beliau memiliki kredibilitas yang tinggi dan juga dapat dipercaya khususnya di bidangnya. Apalagi kalau misalnya bidangnya itu berkaitan dengan bidang teman-teman atau bidang yang nanti mau teman-teman kejar di universitas lewat beasiswa. Nah, tapi juga jangan membidik orang yang kredibel tapi nggak kenal sama kalian. Dilihat juga orangnya itu paling nggak harus kenal sama kalian atau pernah berkomunikasi, berinteraksi, bekerja sama. Jadi taulah kalian dalam kapasitas profesional atau dalam kapasitas akademik. Poin yang kedua, teman-teman kemudian bisa mulai draft surat rekomendasinya. Loh, kok jadi kita yang buat surat rekomendasinya? Tenang-tenang. Ini karena biasanya beliau-beliau yang kita minta tolong untuk ngasih surat rekomendasi kan pasti sibuk dan punya kesibukan sendiri. Jadi kita juga membantu mengingatkan lagi pada saat kita bekerja sama atau menjadi mahasiswanya, prestasi apa yang kita punya. Selain itu, kalau kita membuat draftnya, kita juga bisa menonjolkan kemampuan atau keunggulan yang memang sejalan dengan personal statement kita. Jadi teman-teman tuh harus strategis di situ. Kan nggak terlalu bagus juga kalau misalnya ternyata surat rekomendasi dari dosen atau dari manajer kalian itu nggak nyambung sama program yang kalian tuju atau personal statement kalian. Jadi itu kenapa draft cukup penting. Selain itu, dengan memberi draft juga bisa ngasih mereka inspirasi atas apa yang akan ditulis, dan biasanya juga akan mereka edit sendiri, kayak gitu. Nah, poin ketiga, minimal kasih mereka waktu 1 bulan sebelum deadline rekomendasi dibutuhkan. Jadi teman-teman harus mulai mengkontak dan menghubungi mereka jauh-jauh sebelum itu, apalagi kalau kalian udah nggak berkomunikasi bertahun-tahun gitu. Dosen S1, sekarang kalian udah kerja, kan mungkin udah lupa juga sama kalian. Jadi penting juga dijaga sopan santunnya agar mereka bisa tahu bahwa maksud kita itu baik, dan juga jangan lupa terangkan ke mereka apa maksud dan tujuan kalian itu mengejar beasiswa dan mengejar kuliah S2 di luar negeri. Karena ini, poin kedua tadi jadi penting banget kalau misalnya kalian udah membuat draft ke mereka, jadi kalian juga bisa mengingatkan dan memudahkan diri kalian sendiri. Karena kan beliau biasanya sibuk kalau membuat surat rekomendasi dari awal, bisa jadi mereka lupa, bisa jadi mereka nggak tahu keunggulan kalian tuh apa gitu kan. Jadi kalau udah ada draftnya, bisa terbantu dan kalian juga terbantu deh. Tapi ingat ya, membuatkan draft itu bukan sama dengan bohong atau bukan sama dengan palsu. Itu salah teman-teman. Jadi jangan takut, karena pasti beliau yang kalian minta rekomendasinya kan akan melihat, mereview, dan juga mengedit surat tersebut. Pada akhirnya mereka akan menandatangani itu. Kalau misalnya kalian bohong, ya kalian memasukkan tanda tangan, sedangkan bukan itu yang kalian lakukan. Jadi jangan takut membuat draft. Selain itu, kalau dari pengalaman aku, biasanya apalagi mereka yang ada di posisi tinggi biasanya akan meminta kalian untuk coba buatkan draft seperti apa kita mau dilihat oleh universitas atau beasiswa yang kita tuju. Jadi mereka yang akan memberikan rekomendasi itu bisa menyesuaikan dan membantu kita, seperti itu.
Nah, jadi kalian bisa nih mulai pikirin dari sekarang siapa kandidat atasan atau dosen yang tepat untuk nanti dimintakan surat rekomendasinya. Terus jangan lupa ikutin tips yang sudah aku kasih tadi. Kalau kalian ada pertanyaan, saran, kritik, jangan lupa tulis di kolom komen di bawah, like juga video ini, dan sekali lagi, klik tombol subscribe di bawah untuk mendukung video-video aku dan biar nggak ketinggalan video tips pengalaman beasiswa ala aku. Jadi gitu aja, terima kasih udah nonton, dadah!